Hijrah Diaries. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslima ala nabiyyinal hadil amin. Al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat hijrah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang bagaimana memandikan jenazah dan juga mengkafaninya. Yang pertama yang harus kita ketahui, tatkala kita mengetahui pada diri seseorang munculnya tanda-tanda kematian, amaratul maut, ya, tanda-tanda kematian, maka kita diperintahkan untuk mentalqin orang yang akan mati tersebut, ya, agar ia mengucapkan kalimat syahadat, la ilaha illallah. Kita talqin dengan suara yang pelan, dengan penuh kasih sayang dan tanpa emosi sama sekali. Karena Nabi memerintahkan laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkanlah orang yang hendak mati di antara kalian dengan la ilaha illallah. Kenapa? Agar kalimat la ilaha illallah menjadi ucapannya yang terakhir. Nabi mengatakan lagi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah, maka ia masuk surga. Kemudian yang kedua, tatkala seseorang sudah dipastikan meninggal dunia, maka kita mendoakan kebaikan bagi si mayat tersebut dengan membaca doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma ghfir li fulan, ya, disebutkan namanya, warfa' darajatahu fil mahdiyyin wa akhlufhu fi aqibihi fil ghafirin wa ghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wa afsih lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fih. Itu adalah doa yang diajarkan Nabi, ya, untuk kita baca tatkala kita mengetahui si fulan telah meninggal dunia. Ya, adapun istirja itu juga baik diucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kemudian diikuti doa kebaikan bagi jenazah tersebut. Setelahnya, ketika kita telah mendoakan, disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz di sini, ya, yusra'u talqinul muhtadar la ilaha illallah liqaulin nabi laqinu mautakum la ilaha illallah. Disyariatkan untuk mentalqin orang yang sakaratul maut untuk mengucapkan la ilaha illallah berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, talqinkanlah orang yang hendak mati dengan la ilaha illallah. Wal muradu bil mauta fi hadzal hadis, yang dimaksud dengan al mauta, ya, mayit, di dalam hadis ini adalah al-muhtadarun, yaitu orang yang mengalami sakaratul maut. Wa hum man zaharat alaihi amaratul maut, yaitu orang-orang yang tampak pada dirinya tanda-tanda kematian. Sahabat hijrah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jika seseorang yang mengalami sakaratul maut sudah ditalqin, kemudian dia meninggal dunia, kita beristirja lalu mendoakan kebaikan pada dirinya, kita kemudian memejamkan mata jenazah tersebut. Ya, matanya kemudian ditutup, ditekan, kemudian dibiarkan agak lama supaya dia menutup, baru kemudian dilepaskan gitu. Supaya dia tidak terbelalak. Kemudian bagian dagu diikat dengan kain yang agak lebar, ya, dengan kepalanya di atas agar mulutnya tidak menganga. Sebagaimana pernyataan beliau, idza tuyuqan, apabila sudah dipastikan mautuhu, kematiannya, ughmidat ainah, maka kedua matanya dipejamkan. Wa syudda lihahu liwurudi sunnati bidzalik. Kemudian dagunya, rahang mulutnya ini dikatupkan, ya, kalau dia menganga dikatupkan, lalu diberi tali, ya, agar dia tidak menganga. Karena kalau tidak segera ditali, nanti dia akan menjadi kaku sehingga sulit untuk mengatup. Itu adalah hal-hal yang selayaknya kita lakukan bagi orang telah meninggal dunia. Yang ketiga, tata cara memandikan. Disebutkan oleh Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz di sini, sifatu ghaslil mayyit, yaitu tata cara memandikan mayit. Yang pertama, sebelum dimandikan, ya, tadi kita ada yang terlupa, ya, setelah diikat rahangnya, kemudian kita tutup seluruh tubuhnya dari ujung kaki sampai ujung kepala ditutup.
apakah dengan kain jarik atau kain yang lainnya sebelum dimandikan. Kemudian sesegera mungkin dimandikan. Adapun tata cara pemandiannya yaitu antustara auratuhu. Auratnya tetap harus dalam keadaan tertutup. Jadi mayat yang ditutup kain jarik itu, ya, kemudian dilepas bajunya, dilepas pakaiannya dalam keadaan dia tertutup kain jarik, kain yang lebar. Tsumma yurfa'u qalilan, kemudian jenazah itu dibangkitkan sedikit, ya, didudukkan, posisi agak duduk begitu. Wa yu'saru batnuhu asran rafiqa. Kemudian diusap perutnya itu ke bawah dengan lemah lembut. Ya. Kenapa? Kalau ada kotoran yang tersisa biar dia bisa keluar dan dibersihkan. Tsumma, kemudian orang yang ingin memandikan itu dia mengambil secari kain di tangannya dan dia membersihkan badan si mayit. Jadi prosesi yang pertama, mayit itu ditutup kain jarik, dilepaskan pakaiannya dalam keadaan tertutup kain jarik, tidak boleh terlihat sama sekali auratnya. Kemudian didudukkan lalu diusap perutnya agar kotoran yang ada menjadi keluar. Kemudian disemprot pakai air. Ya, kalau sudah seperti itu, proses selanjutnya adalah membersihkan jenazah si mayit. Barangkali ada bercak darah atau ada debu, ya kita mengambil secari kain yang dibasahi kemudian dipakai untuk mengusap seluruh badannya agar bersih. Tsumma yuwaddi'uhu wudhu as-salah. Kemudian kita mewudukan jenazah tadi sebagaimana kita berwudu untuk sholat. Ya, sebagaimana kita wudu untuk sholat. Ya, dimulai dari yang kanan, yang kiri. Ya. Kemudian khusus berkenaan dengan berkumur, cukup kita ambil secari kain bersih yang dibasahi kemudian diusapkan di mulutnya. Tidak perlu kita masukkan air ke dalam mulutnya, tidak perlu. Karena akan memicu keluarnya kotoran dari perut. Jadi khusus untuk memasukkan air ke hidung, ke mulut itu cukup diusap dengan kain yang telah dibasahi air. Setelah diwudukan selesai, tsumma yaghsilu ra'sahu wa lihyatahu bima'in wa sidrin aw nahwihi. Kemudian kita mencuci kepalanya, rambut kepalanya setelah wudu selesai. Jadi prosesi pertama dibersihkan dengan kain yang basah, kalau ada bercak darah atau tanah, kemudian diwudukan sebagaimana kita wudu untuk sholat. Hanya saja untuk memasukkan air ke mulut cukup diusap. Setelah itu apa? Kemudian dicuci rambut kepalanya dan jenggotnya dengan menggunakan air yang dicampur dengan bidara Arab. Kalau tidak ada maka kita menggunakan sampo, ya, atau sabun untuk mencuci kepala dan jenggotnya. Tsumma yughassalu syaqquhul aiman, tsummal aisar. Kemudian kita mulai membersihkan bagian tubuh yang kanan, dimulai dari tangan, ya, separuh badan yang kanan. Ini kita cuci, kita mandikan sebagaimana kita mandi, diguyur pakai air, lalu digosok-gosok menggunakan air bidara, atau kalau tidak ada kita menggunakan air dan sabun mandi yang cair agar lebih mudah, atau sabun mandi yang lainnya boleh. Ya, kalau sudah selesai kemudian kita membersihkan sisi tubuh yang kiri. Begitu sudah selesai, tsumma yughassiluhu kadzalika marratan tsaniyatan wa tsalitsatan. Kita ulangi proses memandikan tadi 2 kali atau 3 kali sampai dirasa cukup bersih. Nah, ketika proses memandikan sudah selesai, kita guyurkan air kapur barus ke seluruh badan si mayit, kemudian dikeringkan dengan handuk. Proses pemandian selesai. Setelah itu kita beralih kepada proses mengkafani jenazah. Disebutkan oleh Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz di dalam kitab ini, di dalam kitab Durusul Muhimmah li'ammatil ummah, al-afdhal an yukaffana ar-rajulu fi thalathati aswabin. Yang lebih utama jenazah lelaki itu dikafani dengan 3 lapis kain bait yang putih. Laisa fiha qamisun wala imamah. Tidak pakai gamis, tidak pakai surban. Kama fu'ila bin Nabi sallallahu alaihi wasallam.
yudraju fiha idraja wa in kuffina fi qamisin wa izarin wa lifaqatin fala ba'sa bihi. Sebagaimana juga dulu Nabi dikafani dengan 3 lapis kain. Tapi kata beliau kalau mau dipakaikan gamis atau sarung baru kemudian dibungkus pakai kain kafan itu pun juga tidak mengapa. Dan di dalam kitab Ahkamul Janaiz wa Bid'ah Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala menyatakan sunnahnya 3 lapis kain itu salah satunya menggunakan kain yang bergaris. Kain yang bergaris. Wal mar'atu tukaffanu fi 5 athwab. Sedangkan jenazah wanita dia dikafani dengan 5 lapis kain. Fi dir'in wa khimarin wa izarin wa lifafataini. Ya, 5 lapis kain itu yang lapisan pertama digunakan sebagai baju, lapisan kedua digunakan sebagai jilbab, ya lapisan ketiga sebagai kain sarung, baru kemudian lapisan keempat dan kelima digunakan sebagai kain kafan pembungkus. Jadi kain kafannya itu ada 5 lapis. Yang pertama dipotong di bagian tengahnya lalu dimasukkan begitu, ya seperti baju. Yang kedua dipakai untuk sarung, dilipatkan di bagian pinggulnya, di bagian pinggangnya. Yang ketiga diletakkan di atas kepalanya sebagai jilbab. Kemudian baru dibungkus 2 lapis kain berikutnya. Namun demikian ini adalah masalah yang diperselisihkan oleh para ulama kita rahimahumullah. Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Ahkamul Janaiz mengatakan ya baik lelaki maupun wanita tidak ada bedanya. Karena memang tidak ada dalil yang mengkhususkan jenis kain kafan wanita harus 5 digunakan sebagai gamis, sebagai jilbab, sebagai kain sarung, ya. Sehingga menurut beliau baik laki maupun wanita dikafani dengan 3 lapis kain yang sama. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wal wajibu fi haqqil jami', adapun yang wajib ya bagi semua jenazah, baik itu laki maupun wanita, yang wajib adalah thawbun wahidun yasturu jami'al mayyit. Adalah 1 lapis kain yang bisa menutupi seluruh badan si mayit. Itu minimal. Kriteria minimal kain kafan untuk mengkafani jenazah itu adalah 1 lapis saja, tapi yang longgar, kemudian dia bisa menutupi seluruh badan jenazah tersebut. Jadi sebetulnya mengkafani itu satu hal yang teramat sangat mudah. 1 kain boleh, atau mau 2, mau 3 boleh, lalu jenazah dimasukkan, lalu kita bungkus. Yang penting tertutup semua, udah sah, sudah selesai. Iya, begitu mudah kita mengkafani jenazah itu karena memang Islam agama yang mudah yang bisa dilakukan oleh banyak sekali umat manusia. Sahabat hijrah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, namun sebelum kita membungkus jenazah tersebut menggunakan kain kafan ya, disunnahkan untuk meletakkan minyak wangi di lipatan-lipatan tubuh dan di lokasi seseorang itu sujud, ya di jidatnya, kemudian di telapak tangannya, di lututnya, di kakinya dikasih minyak wangi, kemudian di lipatan ketiak ya, kemudian di selangkangannya kita kasih minyak wangi, dan kalau perlu juga kita letakkan kapas di lubang-lubang badannya. Atau ketika dikhawatirkan jenazah itu akan mengeluarkan kotoran, boleh kita letakkan kapas yang tebal atau kain tebal di bagian duburnya setelah sebelumnya diberi minyak wangi. Kemudian baru kita membungkus jenazah tersebut dengan kain kafan. Ya, adapun jumlah tali tidak disyaratkan harus berapa, boleh 5, boleh 7, ya selama dia aman supaya tidak lepas sehingga bisa terbuka auratnya. Dan ingat, tatkala membungkus jenazah tersebut, ya kita harus tetap menjaga aurat jenazah dalam kondisi tertutup. Kita lipatkan dulu, kita tutupkan, baru kemudian kain jarik yang menutupinya kita tarik dari bawah, kemudian diikat dengan kuat. Sahabat hijrah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih jelasnya ya supaya kita tidak hanya membayang-bayangkan, ya kita akan melanjutkan untuk melakukan tutorial ya atau simulasi pemandian jenazah dan juga pengkafanan jenazah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslima ala nabiyyina al-hadil amin. Al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat hijrah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan melakukan simulasi cara memandikan jenazah dengan menggunakan boneka ya. Dan sebelum kita memandikan, terlebih dahulu kita menggunakan alat pengaman diri, karena di zaman sekarang niat baik saja untuk menolong orang lain tidak cukup, tetapi kita juga harus melengkapi diri dengan alat pengaman. Dan kita sering mendapatkan nasihat dari para tenaga medis ya, bahwasanya banyak sekali jenazah kita tidak bersuudzon, tetapi data membuktikan banyak kaum muslimin yang meninggal dalam keadaan dia membawa penyakit menular, apakah itu HIV AIDS ataukah yang lainnya. Sehingga untuk lebih amannya kita menggunakan sarung tangan karet ya, kemudian menggunakan masker, ya lebih bagus lagi menggunakan perisai wajah dan sepatu boot, kemudian menggunakan apron yang anti air itu. Posisinya ketika mayat sudah ditutupi kain seperti ini adalah kain sarung atau kain jarik ya. Yang pertama kita lakukan adalah mengambil secarik kain yang dibasahi dengan air bersih. Ya, kita gunakan untuk mengusap, mengelap kotoran, debu atau bercak darah yang barangkali menempel di jasad jenazah tersebut. Ya, kita bersihkan dan membersihkan badannya dalam keadaan kita tidak boleh membuka kain penutup aurat. Jadi kita membersihkan dari bawah kain, ya. Sebelum dibersihkan sebagaimana tadi dinyatakan oleh Imam Abdul Aziz bin Baz, ini jenazah kita bangunkan sedikit, ya, posisinya seperti duduk, kemudian kita usap perutnya, ya, secara lemah lembut, barangkali ada kotoran yang keluar. Setelah itu kita dudukkan, kita ambil air putih biasa, kemudian kita gunakan untuk menyentor kotoran yang tadi keluar dari perutnya. Dan sebelum itu atau setelah kita urut perutnya dan kita bersihkan kotorannya, kita membersihkan kotoran yang ada di mukanya, di tangannya, di kakinya, di badannya dengan menggunakan kain yang dibasahi air dengan pelan-pelan. Dan kita membutuhkan 3 jenis air ya. Air yang pertama adalah air yang tawar, 1 ember air tawar, kemudian air campuran bidara, atau kalau tidak ada bidara ya cukup menggunakan sabun saja. Yang ketiga adalah air yang dicampur dengan kapur barus. Ini kapur barus kita tumbuk lalu kita masukkan ke dalam seember air. Setelah itu, setelah dibersihkan, setelah diurut, dibersihkan dan kita lap badannya, kita mulai mencuci rambut dan jenggotnya dengan menggunakan sampo. Anggaplah ini adalah sampo ya. Kita ambil sedikit lalu kita usapkan di kepala ya, kita cuci, kemudian jenggotnya juga demikian. Setelah itu kita guyur menggunakan air putih kepalanya. Jangan sampai air mengenai wajahnya atau masuk ke dalam mulutnya. Itu kita bersihkan sampai busanya hilang, demikian pula jenggotnya. Jika sudah selesai, yang selanjutnya adalah mewudhukan mayit sebagaimana wudhu untuk sholat. Misalnya ini ada tangannya, maka kita mencuci telapak tangannya yang kanan. Selesai kemudian kita cuci telapak tangannya yang sebelah kiri. Khusus untuk berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung, kita jangan memasukkan air ke dalam mulut, karena akan memicu keluarnya kotoran. Cukup kita menggunakan kain yang basah tadi, kita usapkan ke mulutnya, kita usapkan ke lubang hidungnya. Itu sebagai ganti berkumur. Ya, setelah berkumur, kemudian kita cuci wajahnya, kita cuci mukanya ya 3 kali. Kemudian setelah itu kita cuci tangannya sampai ke siku yang kanan 3 kali. Tangan yang kiri juga kita cuci 3 kali menggunakan air tawar. Ya, setelah itu kita mengusap kepalanya. Misal kepala seperti ini. Diusap dari tempat tumbuhnya rambut di sini, kita usap sampai ke tengkuk belakang. Kita kembalikan lagi, terus sekalian mengusap daun telinga. Kemudian kita membersihkan telapak kaki yang kanan 3 kali, kemudian telapak kaki yang kiri 3 kali. Itu proses yang kedua. Setelah dibersihkan, diwudhukan. Kemudian setelah itu,
proses memandikan jenazah. Ya. Bagaimana caranya? Ya, jenazah kita mandikan di separuh badan yang kanan terlebih dahulu. Mulai dari dada, ya. Kita guyur menggunakan air campuran bidara, ya, kita guyur begitu sampai separuh. Kalau tidak ada air bidara, kita boleh menggunakan sabun mandi, kemudian kita gosok, ya, tanpa membuka penutup auratnya. Ya, badannya sampai di sebelah punggung, separuh punggung yang kanan. Kita bersihkan terus sampai ke bawah. Kalau sudah selesai, kita pindah ke separuh badan yang kiri menggunakan air bidara. Diguyur terlebih dahulu, kemudian kita gosok-gosok, ya. Bisa juga menggunakan sabun, terus, ya, sampai ke bawah. Nah, proses memandikan ini diulangi 3 kali atau 2 kali sampai dirasa cukup bersih. Ya. Setelah bersih, kita mengambil air yang ketiga, yaitu air campuran kapur barus. Kita ambil air kapur barus, kita guyurkan, ditutup mulutnya supaya tidak kemasukan, ya, sama hidungnya. Diguyurkan gitu dari atas, kemudian terus ke bawah, ya, lewat bawah kain ini terus ke bawah sampai ke ujung kakinya, ya. Kita guyur menggunakan air kapur barus. Nah, proses pengguyuran air kapur barus tidak usah digosok karena tujuannya hanya untuk membuat jenazah ini harum supaya dia tidak diganggu oleh serangga sebelum dia dimakamkan. Setelah diguyur menggunakan air kapur barus, kita keringkan badannya dengan menggunakan handuk pelan-pelan. Kemudian kita pindahkan setelah selesai, ya, kainnya ini diganti dengan kain yang baru, yang kering, ya, kita pindahkan ke tempat yang lainnya. Ya. Dari pemandian kita pindahkan. Sahabat hijrah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, proses selanjutnya adalah proses mengkafani jenazah. Sebenarnya yang wajib bagi kita terhadap jenazah adalah membungkus jenazah itu. Sebagaimana dinyatakan oleh Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas. Minimalnya dengan 1 kain yang menutupi seluruh tubuhnya. Jadi 1 kain pun cukup sebenarnya. Tapi itu yang wajib. Adapun Nabi SAW dikafani dengan 3 lapis kain. Seperti itu. Adapun alat yang kita butuhkan adalah 3 lapis kain, kemudian tali, ya. Tali untuk menali kain kafan agar tidak lepas. Ini misalnya kain, ya. Cara membuat tali itu cukup kita gunting bagian ujungnya saja. Kita gunting bagian ujungnya saja. Seperti ini. Ya. Kemudian kita tarik. Nah. Kita tarik sampai selesai. Seperti ini. Nah, karena ini lebar kainnya itu pendek, maka kita perlu menyambungnya. Perlu menyambungnya, membuat beberapa helai tali, kemudian kita sambung menjadi seperti ini. Supaya menjadi lebih panjang. Dan tali yang kita butuhkan ada 7. Jadi lokasi tempat kita meletakkan jenazah, kita pasang tali terlebih dahulu. 7, ya. Talinya kita pasang 7. 1 di bagian leher, kemudian di bagian dada, kemudian di bagian mana lagi? Pinggul, dan di bagian lutut. Bagian lutut. Kemudian ini tali di bagian ujung kaki. Ini ujung kaki, ini lutut, ini pinggul, ya. Kemudian ini dada, ini leher. 1 tali lagi di bagian ujung kepala jenazah. Nah, posisi tali kita letakkan seperti ini. Baru kemudian kita letakkan lapisan kain yang pertama. Kita letakkan lapisan kain yang pertama. Ini adalah ukuran kain untuk manusia, bukan ukuran kain untuk guling atau boneka, ya. Jadi ukurannya besar sekali. Ini adalah lapisan kain yang
pertama, kemudian yang kedua kita letakkan di atasnya. Seperti ini. Dalam proses pengkafanan jenazah yang asli, setidaknya ada 2 atau 3 orang agar proses pengkafanan bisa dilakukan dengan lebih mudah. Ini adalah lapisan kain yang ketiga. Nah, ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Karena rata-rata lebar dari kain kafan itu hanya 1 meter 20 cm atau 1 meter setengah. Ketika jenazahnya badannya besar, itu ketika ditutupkan seperti ini, dikatupkan, dia tidak akan cukup. Maka cara menyusun kain kafannya adalah dibuat agak melebar seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian yang bagian bawah juga ditarik agak ke samping. Sehingga yang tengah tepat di atas meja, yang pertama agak ke sini, yang ketiga agak ke sana. Supaya apa? Sayap kainnya menjadi lebih lebar dan jenazah bisa tertutup dengan sempurna. Setelah itu, jenazah kita angkat tanpa menghilangkan sarung yang menutupi auratnya. Tanpa menghilangkan sarung yang menutupi auratnya, kemudian kita katupkan lapisan kain pertama seperti ini. Kemudian kita katupkan lapisan kain yang pertama seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kemudian kain sarung itu ditarik dari bagian kakinya. Ya, proses pengambilan kain sarung ditarik dari arah kaki. Supaya apa? Supaya auratnya tidak terlihat. Kemudian ini ditarik supaya kenceng. Ini ditarik ke bawah supaya kenceng. Lalu lapisan kain yang kedua, ya kita katupkan juga. Lapisan kain yang kedua kita katupkan. Dibikin supaya dia bisa kenceng ya, supaya tidak lepas, tidak kendor dan lain sebagainya. Kemudian kain yang terakhir kita katupkan juga. Ini juga kain terakhir. Setelah itu kita tali satu persatu. Ini bagian leher. Proses talinya ini sisi badan yang kanan. Maka bagian simpulnya kita bikin simpul hidup di bagian sisi yang kiri. Kita membuat simpul hidup di bagian sisi yang sebelah kiri. Ini juga begitu. Kita bikin simpul hidup di sebelah sisi yang kiri. Terus di bagian atas kepala juga kita bikin simpul hidup saja. Supaya nanti mudah dilepas tatkala proses pemakaman. Dan ini bagian lutut. Anggaplah ini lutut karena kita menggunakan guling ya, sehingga tidak ada bagian badan yang tampak nyata gitu. Kemudian ini adalah tali di bagian ujung kaki. Nah, ketika sudah seperti ini maka jenazah sudah siap untuk disolatkan dan dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Sehingga nanti dia dimakamkan dalam keadaan miring ke arah kanan. Itu, miring ke arah kanan. Kepalanya ada di sisi utara, wajahnya menghadap ke arah kiblat, sehingga kalau dilepas dia mudah. Tapi kalau simpulnya ada di sebelah kanan, nanti ketika dia miring ke arah kanan kita mau melepasnya kesulitan. Itu tujuan simpul hidup diletakkan di sebelah tubuh yang kiri. Baik, itu saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya tambahkan satu lagi. Tadi ada yang terlupa. Sebelum dibungkus dengan kain kafan, lipatan-lipatan tubuhnya kita kasih minyak wangi. Ya, minyak wanginya terserah. Mau pakai minyak wangi 1000 bunga boleh, atau dikasih bakhur. Apa bakhur itu? Seperti bubuk kayu yang dibakar menimbulkan harum ya, kita lewatkan di bagian bawahnya supaya dia berbau harum.
di ketiaknya, di selangkangannya, kemudian di tempat-tempat wudhu kita ambil secari kapas, ya kita letakkan di bagian hidungnya, mulutnya, di tempat-tempat sujudnya, baru kemudian kita kafani. Itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata, hal-hal yang kurang berkenan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.